pertanyaan gua pertama ke lu dulu deh. Seberapa penting sih rehab tuh? Kita udah ngomong kecanduan. Karena ada juga kan orang yang berhenti tanpa harus rehab gitu. Menurut lu penting nggak masih? Go. Dengarlah Frankie. Iya. Jadi kan, Gimana nih kondisi hari ini Bang Undi? Kabarnya? hujan. Enggak, kabar lu gimana? Alhamdulillah. Kita udah berapa hari nggak ketemu ya? Alhamdulillah fisik oke. Fisik sehat ya. Bilangin kalau Khususnya mental dan finansial agak sedikit ngambang-ngambang. Iya. Gue dapet itu gue kemarin di IG gitu, ada status gitu. Selamat menikmati hari-hari yang sedang tidak worth it itu ya. Iya. Karena makin berat ya makin hari ya. Mudah-mudahan nih para pendengar kita asik, para viewer kita, prankster kita tetap sehat-sehat ya, kita doain ya. Semua rencana dan rezekinya juga lancar. Ya. Kemarin kita udah sempat ngebahas tuh Bang Undi masalah kita buka dengan podcast kita di podcast pertama tuh tentang adiksi ya, tentang kecanduan. Mungkin boleh review dikit lah untuk pemanasan kita biar agak hot diskusi kita hari ini. Menurut lo apa yang lo ingat tentang kemarin tuh? Ya yang penting menurut gua gini, adiksi. Atau pesan apa yang bisa kita sampaikan untuk membuka pertemuan kita ini tentang adiksi lah yang kemarin? Ya kalau gua sih paling enggak adiksi itu sudah mulai kita bisa belajar gitu bahwa ini bukan hanya ngomongin masalah fisik. Itu ternyata mental, emosional, dan spiritual itu juga terganggu. Karena kan kebanyakan dari orang-orang itu yang tahu tentang bagaimana orang yang terdampak sama katakanlah nafsa lah ya, karena kan memang kita selalu bersinggungannya dengan nafsa. Jadi mereka kan tahunya wah ini pasti hanya penyakit fisik. Gitu. Mungkin sebagian orang sudah tahu bahwa mental yang disebut sebagai pola pikir, emosional disebut sebagai dengan perasaan, spiritual sebagai motivasi, itu juga sangat berpengaruh. Cuman menurut gua hanya sebagian orang aja yang tahu benar-benar situasi itu sangat mengganggu dan berpengaruh sama kehidupan pribadi kita. Nafsa sendiri mungkin biar jelas nih buat para prankster nggak tahu. Non Paris gue nih. Nafsa itu apa sih, singkatan apa? Narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Atau narkoba lah ya, zat terlarang. Narkoba sih narkotik, obat-obatan dan berbahaya. Narkotika dan obat-obat terlarang. Jadi intinya mungkin yang bisa gua tangkap dari kata-kata lu bahwa jangan sampai orang berpikir narkoba ini atau nafsa ini masalah fisik doang. Banyak aspek dalam hidup lu akan hancur bre kalau lu pakai narkoba. Berhenti kalau yang udah pakai. Benar. Kalau yang belum jangan gitu ya, pesan. Belum jangan. Karena ada nanti contohnya. Gua ya udah parah banget ya. Belum wawancara aja gua kayaknya udah merinding ya. Nanti ada kejutan surprise nih dari kita. Narsum yang sangat narasumpak. Yang bikin sumpah ya. Kita ngomong. Iya. Pokoknya siap-siap aja. Jadi mungkin itu tadi ya pesan-pesan dari kita ya untuk membuka pertemuan ini. Jadi buat gua ya untuk pertemuan kedua ini menurut gua yang penting kita bahas adalah setelah kita bahas masalah kecanduan, kita udah bicara kecanduan itu bahaya gitu ya. Jangan sampai coba-coba. Tapi kalau udah kena ya sebenarnya ada juga sih cara untuk berhenti ya. Itu melalui salah satunya adalah rehabilitasi tentunya ya. Hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama lu nih ya paling nggak seputaran rehabilitasi lah ya. Kebetulan karena gini Bang Undi, gue belakang ini punya temen nih. Ada temen gue yang kemarin ngubungin gue tiba-tiba udah nyerah dengan hidup gitu ya. Hidupnya udah pahit banget, udah mau bunuh diri katanya. Terus dia ngapain ngubungin lo? Dia mau minta tolong, awalnya minta tolongnya gue udah gak makan lagi Ki, pengen tolong dong gue transfer katanya. Cuman gue gak percaya karena histori tahu ya. Nanti gue kirim bukan buat makan, malah buat judi, buat belanja atau beli narkoba kan. Akhirnya gue suruh kalau lu mau datang ke sini. Akhirnya setelah datang ya dia cerita dia mau berubah, terus ya gue coba bantu lah ya, atau kita sama-sama bantu dia gitu. Gue ya. Nah ini kita panggil ya. Boleh ya. Kita panggilkan bintang kita hari ini,
Mr. Harpen Sentosa. Yeay. Harapan Sentosa ini lu lama banget tuh. Galak banget. Udah kan perut, aduh. Iya, minal aidin wal faizin. Kita bentar lagi kan mau puasa, Pen. Gimana Arpan? Kenalkan diri, nama lengkap. Ya, nama saya Harpan Santoso dulunya. Oh dulunya sekarang ganti. Jangan ganti nama lu. Sekarang Joni. Gimana sih? Nama lu Arpan, panggilannya Arpan ya. Ini nama unik Arpan ini dari mana? Arpan Nah, Sentosa asal nih? nama lu dari mana Arpan Sentosa? Gua Coba unik jelasin, nama Arpan bro. Sentosa, coba dari mana itu? Nama bis tau gua tuh Arpan Bis Sentosa. mana? Ini nama Terus abang, udah dijelasin nama abang dulu. Oh itu nama abang dulunya. Ini jadi bokap lu atau Lewat. orang tua lu Lewat bang. terinspirasi buat nama lu dari nama bang. Nama bang. Gua udah searching sih, Bang soalnya dia udah Harpan cerita sama Santosa. gua. Bang yang udah dilikuidasi ya bro ya. Jadi lu kondisi lu tadi kan gua udah cerita sedikit, udah spill juga buat ke teman-teman ya bahwa nih teman gua ini, lu nggak keberatan kan kita ceritain ya masalah kehidupan. Jadi dia Bang Undi atau teman-teman ini teman gua lama nih. Pernah aktif juga bareng-bareng sama gua, cuman gua duluan berhenti. Terus belakangan dia 2 minggu yang lalu lah ya, sekitar 2 minggu yang lalu dia udah akhirnya nyerah. Terus dia minta tolong ke gua dan akhirnya gua putusin kalau lu memang mau berubah, ayo lu datang ke sini, gua ada project sekalian lu bisa Bantu. bantu-bantu sekalian rehab gitu ya, sekalian gua dampingi gitu. Coba lu cerita kondisi lu dulu deh. Kenapa lu akhirnya memutuskan menyerah? Ada apa dengan hidup lu? Atau ada pertanyaan lu? Ini manusia yang unik nih. Awal make tuh tahun berapa? Awal pertama dulu 2015 2016 lah. Itu pakai apa tuh? Itu yang jenis apa? Selembut banget Sabu ya? Aduh, Sabi. mentok. Sabi. Mentok. Gue nggak ngomong yang bener. Sabu. Terus habis itu? Sabu terus. Iya paling itu doang sih yang. Itu doang, yang paling banyak. Paling kalau alkohol ditambah alkohol. Apa yang menyebabkan lu menggunakan sabu tuh karena bukan dukungan, tekan di dalam sebuah pekerjaan kah, atau memang lo hanya untuk sekedar senang-senang, atau memang di situ ada apalagi juga tekanan-tekanan dari Atau cerita awal pertama deh. kenapa sih akhirnya lu memutuskan untuk menggunakan itu gitu? Pertama sih diajak ikut-ikutan lah. Ikut-ikut. Gua yang ngajak pertama. Ikut sama Setannya. Teman siapa namanya teman? ada Iya. ada terus apa dicoba lah kok enak gitu. Iya. Terus Setelah dicoba ternyata enak ya. Semakin kesini ya mulai nyari sendiri. yang sendiri. Tuh awalnya dikasih dan lu om dikasih ini gitu nggak masalah ya. Lama-lama ternyata pas nggak ada enak juga nih gitu ya. Biasanya lu kepengen make itu pas kondisi seperti apa bro? Kondisi Mungkin pas boleh lagi jelasin ke teman-teman. kondisinya sih pas lagi baik-baik aja pasti. Kalau misalnya kalau lagi pas terpuruk justru malah nggak kepikiran sih. Karena udah berat banget mikirin hidup ya. Iya, uang nggak ada gitu ya, udah habis. Akhirnya ini ya. Dan akhirnya kondisi terakhir lu sih menurut gua yang perlu lu ceritain. Kenapa akhirnya lu minta tolong ke gua? Kan itu penting juga ya. Ya itu makanya gue mau tanya tuh. Seberapa parah ya tadi ya? Bukan. Kenapa akhirnya lo memutuskan manggil atau nyari si Aki gitu? Kenapa nggak nyari orang yang lain? Nah, tuh. Kenapa mesti lu menghubungin si Aki gitu? Karena lo merasa udah paling dekat kenal sama Aki, atau Aki paling gampang lo Tipu. Tipu gue rasa enggak lah ya, sama tukang tipuan juga. Karena udah yang kesekian kalinya dari mulai tahun 2017 itu pasti berawal udah tahu polanya, udah pakai, udah ngedrop, isolasi diri, hidup lagi, ngedrop lagi, kena lagi, isolasi diri lagi seperti itu. Nah kebetulan kan sering lihat Aki di mana, di virtual ya, maksudnya di Sosial media, kondisi terakhirnya gitu ya. Iya, kondisinya dia itu oh iya kok dia sekarang udah memang benar-benar berubah gitu dari pas iya. kita bareng Inspirasi dong buat kita bareng
Padahal dulu sama-sama gila ya. lebih parah. Lebih parah. Lebih parah. Namanya dia bisa berhenti gitu ya. Di Kita situ. minta bantuan. Terus kedua nggak ada pilihan lain waktu kemarin di Jakarta. Oh, lu sempat di Jakarta? Enggak, waktu pas pertama kemarin ke Jakarta itu ya nggak ada pilihan lain selain Sebelumnya lu di Cianjur. Cianjur. Berantakan, terus lu berharap Jakarta mau kerja, mau perbaiki diri. Ternyata Taunya kena- makin hancur lagi. Akhirnya lu menyerah dan minta tolong Tapi gua lu sebelumnya sempat ini sempat kerja. Belum, baru ada niatan kemarin. Belum. Yang ke Jakartanya, maksud lu pengalaman itu kerja dia. kah atau Iya, Iya, maksud gue tanya, dia Iya. sempat bekerja di Justru Jakarta. dari Cianjur itu niat kesini tuh memang mau kerja diajakin kan, diajakin ada yang ngajakin kerja, tapi bukannya malah langsung ke orang yang ngajakin kerja itu, malah ngubungin orang. ngubungi temen make? Iya. Ya. Belok lah, belok. Oh gitu. Jadi nggak jadi. Mungkin gua kebayangnya gini kali ya. Dia sebenarnya udah nyiapin duit nih untuk modal dia kerja. Tahu duitnya buat bokul. Gitu. Buat ya nggak? Tadi emang tadi karena kemalaman, lu di mana bro? Hmm. Iya kan? Abis itu, oh iya udah tunggu ya. Dari situ besoknya malah lupa. Oh iya, gua kan mau gawe kesini tuh, sampai yang Mau gaul, mau gawe. mau gawe. Hmm. Gua kan mau gawe kesini sampai yang mau ngajakin gua aja sampai kapok. Ah udah lah. Nggak Nah, bener. tapi sebenarnya kesempatan untuk kerja waktu di Jakarta ada kemarin. Iya. Oh, ada. Kemarin. Tapi akhirnya belok sendiri. Akan karena kegilaan itu ya. Itulah ngerinya narkoba tuh teman-teman. Awas aja jangan coba deh. Karena Iya. ada pas gua Coba lu ingetin dulu teman-teman. Oh iya, jangan. Pokoknya kalau yang belum pernah, jangan sentuh sama sekali. Jangan pernah sentuh sama sekali. Asik, keluar tiga lu. Kata untuk hari ini. Itu kata-kata hari ini ya. Itu, pokoknya kita kata itu tuh ya. Nah, terus akhirnya udah tuh ke Jakarta. Duit habis kan? Nol. 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 Akhirnya cuman modal handphone lah akhirnya. Kok lu tahu ada nomor Aki? Memang punya nomor gua aja. Nomor dulu. Oh, dan dulu emang punya nomor Aki. Tapi kebetulan emang kita sebelumnya ada komunikasi kontak sebelum ke Jakarta, dia udah kontak duluan. Cuman terakhir itu sempat ngabarin dia. Ya. Itu udah kebetulan udah pasrah ini gimana ya, meninggal aja pak ya. Gua Iya udah nggak tahu arah, udah apa di situ pas lagi bener putus asa ya. apa namanya kalau lagi pas habis pakai itu Ki, Basian ya. Basian. Habis efek dari zatnya, akhirnya depresi gitu ya. Apalagi uang nggak ada buat pompa lagi ya, istilahnya buat pakai lagi ya. yang ada pokoknya paranoid ya, paranoid Sampai ke paranoid itu kan takut ya, sampai ketakutan juga ya. paranoid, pengen beli lagi tapi nggak ada untuk kemampuan buat belinya, ya udah pasrah. Terus kegilaan apa yang pernah lo lakuin pada saat dulu ini waktu make? Jangan, nggak ini contoh maksud Dia nggak mampu berkata-kata dia. Ya kalau misalnya gini ya ini kan tipikal kan. Tipikalnya pecandu itu kan ya kan waktu di awal kan gua sama Aki di episode pertama waktu gua ngobrol sama Aki kan kita sudah mengenalkan diri bahwa memang kita tuh recovering addict. Recovering addict itu adalah istilahnya mantan pengguna lah ya gitu. Pengguna yang sudah menjalankan pemulihan lah, dan sudah menjalankan pemulihan saat ini. Nah, maksud gua tipikalnya pecandu itu kan memang ya nyolong, nipu, bohong itu tuh nggak mungkin nggak ada segimananya, kecuali lu baru pakai sekali, baru pakai dua kali kan kemarin gue bilang tuh jarang banget emang ada orang yang benar-benar pakai sekali, dua kali, tiga kali itu langsung berhenti gitu. Pasti 10 orang tuh yang pakai sekali, dua kali, tiga kali itu masih kebablasan terus. Pasti kan ada hal kegilaan-kegilaan yang Ya pernah. Yang mungkin juga kita lakukan itu sebenarnya. Iya, nipu. Kalau nipu kan udah pasti ya. Barusan dibilang sama siapa Bang Budi bener. Pernah ada ya jadi penipu. Pernah Ya, tuh. Sempat ngalamin. ngalamin Sempat dilakuin. Ya, sempat dilakuin. Sering dilakuin. Terus Sering terus. bohong ya, bohong sih apa lagi ya? Iya.
bohong Bohongin demi orang. menutupin kebohongan yang kecil. Nyolong Nyolong nggak? Nyolong nipu Bang. Oh nipu nggak ya? Nyolong nggak ya? Jadi mungkin Kita ada skill meskipun- orang kan punya mental untuk merampok. Dia mungkin nggak ada, dia mentalnya lebih ke nipuin orang. Iya. Nipu khususnya ibu-ibu ya lu ya. Macam-macam. Itu dalam percintaan. Ah, iya. Oh jadi lo paling karena sasaran empuk lo yang paling gampang itu Ya. adalah wanita. Jadi karena dengan skill lo menjual dan bisa ngomong, jadi akhirnya lo nipu ibu-ibu dan cewek semua. Aduh, Khususnya kaum hawa yang lemah ya, tapi punya uang ya. yang tua-tua tuh kan? Yang tua ya. Yang tua-tua. Iya, Ini lebih agresif. tolong ya tandai ya ibu-ibu yang di rumah yang nonton. Kali aja Oke, pernah udah ditipu. tuh, terus Oke. kan berfase. Soalnya kan sekali apa namanya kalau peribahasa sekali 3 uang ya. Maksudnya Sekali 3 uang. udah dapat Nafsanya, udah dapat duitnya, duitnya misalnya kan. narkobanya, seksnya dapat. Sambil menyelam minum air itu mah sekali 3 uang apa? Iya itu. Terus Terus. di fase itu kan udah tuh, ya kan? Ada nggak pernah lo keinginan untuk berhenti? Iya sering. Sering. Tapi ya itu kita kalau untuk fase berhentinya itu kalau udah pas lagi putus asa, drop itu yang dilakuin kan pasti isolasi diri yang saya yang gue lakuin tuh. Itu isolasi diri karena bingung ngapain gitu, uang paling nggak cuma ada gitu ya. nonton lihat internet lah. Terus males keluar, males buat komunikasi keluar, pengennya habis makan rebahan. Nah, Tidur makan, tiduran. gitu ya, karena efek dari lu pakainya kan sabu ya, jadi zatnya nggak ada, lemes gitu ya. Iya. Bahkan di mana sampai yang memang harus keluar, misalnya udah nggak punya biaya buat hidup lagi, memang harus keluar, harus kerja gitu kan. Nah itu yang memotivasi buat bangkit lagi. Gitu. Jadi memang udah gue kalau misalnya di kamar aja udah nggak punya duit nih misalnya kan, ya udah jalan keluar. Ibarat lu nggak ada pilihan, lu terpaksa keluar. Terus Pokoknya pas punya uang gitu lagi. Terus taruh lingkungan ada yang mulai Ntar dulu. Oh iya, ntar dulu ya, maaf ya. Terus. lingkungan ada yang mulai udah mau nerima lah ya. Oke. Ada yang nerima buat nerima kayak Oh jadi lu ini sempat berhenti lama artinya ya? Belum sempat berhenti kan lo? Enggak, siklusnya itu dari tahun 2017, 2015 siklusnya itu ngedrop sebulan, bekerja normal lagi selama 3 bulan, dapat uang normal lagi. Setelah itu ada pemicu, ada trigger ya. Betul. Trigger ya. Trigger kepengen tuh beli, udah kena lagi, udah kayak gitu aja siklusnya. Jadi dia ada fase tobatnya, tobat ayamnya. Jadi Iya. Tobatnya kebaksa karena udah nol. situasi udah gue serius kerja, kirain udah dapat sesuatu udah enak dikit, Nah itu jatuh lagi. yang dibenahin itu, yang dibikin tuh yang bener komitmen dalam menjalani keseriusan pengen Berhenti. Itu yang belum menurut lu belum punya gitu ya. Belum punya, Yang saat apalagi- ini sedang lu bangun ya. ya apalagi kalau memang belum kalau untuk diri sendiri belum sanggup lah kalau buat ini. Oh akhirnya lu itu kenapa minta bantuan sama gua dan kita lah ya untuk gua bantu lu. Dan akhirnya lo memutuskan waktu itu saking kan gini ya. Gua itu kan di masing-masing kita itu bertiga tuh kan ada namanya fase dimana titik balik. Iya. Kalau bahasa programnya itu namanya hit the bottom. Oke. Hit the bottom itu ada di mana kalau misalnya pesawat sudah jatuh tuh sampai senukik-nukiknya itu memang kita harus sudah ada 2 kemungkinan sih. Ada 3 kemungkinan menurut gua. Orang jatuh bisa langsung bangkit gitu, langsung mau punya motivasi untuk bisa sembuh, untuk pulih dan segala macam. Yang kedua tuh tipikalnya kayak lo gitu, misalnya udah jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, baru bisa bangun. Nah, tipikal kasihan yang ketiga nih, udah jatuh nggak kalau bisa bangun-bangun. Ya. Nah, maksud gue jangan sampai pada akhirnya lu masuk ke dalam fase ketiga, orang yang jatuh, akhirnya lu nggak bisa bangun-bangun, alias apa tuh?
is dead. Nah, is dead. Jadi Jiring tadi. Jerry. Nah, yang kedua itu tadi itu tipikal lo kalau menurut gua. Jadi sudah jatuh bangun. Nah, ini fase lo saat ini nih kan hit the bottom nih. Momennya tuh fase dan momennya tuh udah tepat. Maksudnya lo ngubungin si Aki. Maksud gua udah kalau bahasa programnya lagi nih ya namanya God's will. God's will itu adalah udah kehendak Tuhan gitu. Jadi memang lu diarahkan sama semesta, sama apa yang udah jadi niatan lu untuk hubungin dia. Nah, mudah-mudahan jalan ini adalah jalan yang terbaik buat lu untuk ngejalanin pemulihan. Nah, kan maksud gua nih, ini apa nama jalannya udah tepat nih. Tinggal bagaimana tadi lu bilang, bagaimana lu bisa memotivasi, punya komitmen gitu. Jangan sampai karena gua agak sedikit masih ada pesimis gitu terhadap beberapa teman-teman yang akhirnya kalau misalnya terlalu yang kita diomongin di awal terlalu menjalankan pemulihan terlalu euforia melakukan segala sesuatu itu terlalu berlebihan itu nggak baik juga gitu. Jadi maksud gua ya jalanin aja dengan sesuai dengan apa yang kemampuan dan kapasitas kita gitu loh maksud gua gitu. Jadi oke gitu lo jalanin aja, jangan berlebihan juga jangan terlalu kekurangan juga. Tapi menurut gua sih juga males-malesan, ada effort tapi juga tidak terlalu berlebihan. Dan gitu gua adalah orang yang salut, gua suka dengan orang yang punya motivasi lu ya gitu, maksudnya udah dalam kondisi yang pasrah, nggak tahu mesti gimana dan seperti apa, akhirnya lu hubungin orang yang tepat gitu maksud gua. Untung aja lu kalau misalnya Aki dalam kondisi yang benar saat ini. Kalau misalnya dalam kondisi Aki lagi nggak benar gimana tuh? Sama-sama di Cipinang. Sama di Cipinang. Orang pusing gitu, orang pusing. Mungkin berhubungan juga dengan topik yang gue pengen kita diskusiin ya tentang rehabilitasi ya. Pada akhirnya pertanyaan gue pertama ke lu dulu deh. Seberapa penting sih rehab tuh? Kita udah ngomong kecanduan. Karena ada juga kan orang yang berhenti tanpa harus rehab gitu. Lalu penting nggak masih rehab itu, masih relevan nggak? Apalagi zaman sekarang rehab udah banyak yang nakal juga dalam tanda petik. Kalau buat gue ya, buat lu dulu deh. namanya rehab gitu. Udah ada tiba-tiba bingung. Sakti juga lu, mantep juga tuh. Terus. Ya buat gue ya namanya rehabilitasi itu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Gitu. Tapi buat kita orang-orang yang tidak bisa melakukan itu secara sendirian gitu, maksudnya berhenti tipikal orang yang bisa langsung berhenti tanpa harus bantuan orang banyak, menurut gue itu agak sulit. Tapi buat gue kalau lo tanya relevan ya pasti sesuai dengan kebutuhan, itu pasti ada kebutuhannya. Buat kita yang tidak bisa berhenti sendiri gitu atau yang butuh bantuan orang banyak, rehabilitasi itu masih relevan. Gitu. Tapi lagi-lagi lo mesti benar-benar selektif untuk memilih rehabilitasi. Jangan sembarangan ya, cari informasi sebanyak mungkin. Mungkin ini buat para prankster juga ya, ingat ya, kalau mau cari rehab boleh tanya ke kita juga ya. Bisa tanya ke kita atau cari. Kita rekomendasiin ya. Nah, kita bisa kasih rekomendasi. Bisa juga di Google ada nggak sih? Ada. Kalau gue rehab yang apa? Kalau sih cara. Kalau gue ya. Ibaratkan lu posisikan diri gue nih, sekarang gue adik lah gitu. Ya, kalau gue jadi yang pertama, lu jangan mesti malu-malu untuk ngomong sama orang yang paling deket. Gitu, karena sifatnya pecandu, orang-orang di luar selain pecandu itu kan judgmental gitu. Pada saat kenapa pecandu itu tidak pernah judgmental ini menghakimi ya? Iya, orang luar itu kan. Orang luar. Kenapa jarang pecandu itu mau ngomong sama permasalahannya kecanduan sama orang-orang yang di sekitar? Karena pada saat kita ngomong itu pasti lu orangnya sampah, lu gak akan pernah bisa berhenti. Habis lu gak pernah ibadah sih, gitu. Nah, intinya bukan ke situ gitu. Maksud gue intinya bagaimana si orang ini mau mencari bantuan karena dia nggak bisa melakukan itu sendiri. Itu intinya gitu. Nah, akhirnya rehabilitasi lah itu yang memfasilitasi itu. Maksud gue, kalau gue jadi orang itu, gue ngomong lu sama sebelah gue, Ki, ada nggak kira-kira misalnya bantuan untuk bisa gue mencari rehabilitasi minimal sebulan, 2 bulan atau berapa lama gitu. Gue dengan kayak gitu pasti gue di Google, lu cari aja beberapa nama-nama tempat rehabilitasi, lu cari beberapa selektif gitu, ada 1, 2, 3 pilihan gitu, dan lu mesti benar-benar pasti ini memang merehabilitasi benar-benar untuk bisa untuk khusus narkoba, jangan dicampur kan kebanyakan rata-rata lo tau sendiri kan. Iya benar-benar. Sekarang udah ada apa dengan gangguan mental gitu ya. Dicampur adukan. Jadi mungkin
bisa kalau umpamanya lihat dari Google telepon dulu Ya. atau lihat alamatnya terus datang gitu nah, ya. itu, Ada itu, beberapa itu. opsi. Jadi benar-benar selektif. Selektif. Kalau bisa pun minta tolong ke orang yang misalnya ada keluarga yang cariin, Betul. biar ada yang nemenin gitu ya. Jadi jangan percaya, oh sini tempatnya oke, gini segala macam. Sebisa mungkin kita selektif dan kita punya alternatif. Oke. Jadi kita punya pilihan kan, oh ternyata ini yang bisa begini, ini yang bisa begitu. Ya mungkin aja yang cocok dengan tipe religi, ya Iya, kan. iya, iya. Ada yang tipe dengan 12 langkah atau dengan Nah itu masuk ke jenis-jenisnya nanti jenisnya, ya. ada nanti yang kita bahas bentuknya, ya macam-macam lah gitu, tergantung lu. Nah kebetulan lu kan masuk secara mandiri nih kan. Nah. Wah, ini merupakan salah satu buat gua. Jarang terjadi Benar, sebenarnya ya. jadi lu. Gua buat lu nih kalau gue berharap sama lu ya bisa bertahan selama mungkin sih gitu. Jangan cuman sampai lu udah selesai dari tempat ini, karena buat gue nih faktor yang paling penting ya. Buat gue nih lu adalah nanti yang lu temuin faktor yang paling berat adalah jenuh dan bosen Menjalin kehidupan di pemulihan sini tadi ya. di sini ya. Nanti ada satu saat lu udah berpikir, ah kayaknya gue udah cukup nih, kayaknya gue udah siap nih, Ki, kayaknya gue udah cukup, udah siap, gue cobain. Nggak masalah sih gitu, tapi pertanyaannya kalau lu sendiri sampai kapan lu akhirnya untuk menghindari semua masalah-masalah yang ada pada saat muncul bosan dan jenuh itu ada gitu. Itu sih buat gua. Gimana lo, menurut gua juga nanti pada akhirnya kalau dia sampai titik itu dia harus nanya pendapat orang lain juga sih menurut Iya. gua ya, termasuk gua atau teman-teman terdekat ya. Apakah memang gua benar-benar udah siap gitu. Kadang-kadang pandangan orang lain kan untuk objektivitas ya, bukan hanya pandangan diri karena lu bosan gitu mungkin masuk belum. Jadi mungkin inti dari penyampaian lu bahwa masih sangat penting ya Iya, masih proses relevan rehabilitasi. buat gua. Tempat rehab atau bentuk rehabilitasi apapun itu masih penting sebagai salah satu cara Opsi. opsi untuk Untuk kita orang mau minta pulih. bantuan ya. Iya, Karena walaupun ada orang yang bisa berhenti sendiri tapi itu kecil lah ya, sedikit sekali benar. Nah, salah satunya dia. Salah satunya dia ya. Oke, kalau lu Pan, sejauh ini kan lu gak punya pengalaman ya rehab ya. Selama ini juga dia kayak cerita lu tadi coba berhenti gagal karena memang pemahamannya atau tidak Belum ada. Itu juga poin penting kenapa rehabilitasi itu penting, harusnya Betul. ada dikasih senjata kali ya di rehab itu. Dikasih ini modal, Dikasih modal, pengetahuan, dikasih amunisi. gitu ya. Kalau menurut lo yang lu ketahui lah sebagai orang yang tidak pernah apa sih rehabilitasi yang menurut pandangan lu, yang lu tahu, yang lu pernah dengar? Apa yang lu Apa lu Rehab itu kayak semacam kita di mana ditempatkan khusus. lu belum pernah kan? Belum pernah. Nah, jadi kan tempat khusus. Kayak ditempatkan khusus, pokoknya diatur segala jenis dari mulai bangun tidur sampai dia sampai dia tidur lagi itu udah ada yang Dijadwalkan gitu ya? dijadwalkan lah. Paling yang tahu itu aja. Oh ya. Bener lu. Itu Lu kok tahu sih situasi kayak gitu? Kalau lu bisa berpikir gitu? karena gue lakukan di sini. Kan ini gue jadwal juga lu bangun. Oh, gitu. lu treat. Ya. Oh. Iya, kan di Bogor juga kan ada kayak di Lido kan. Iya, ya, itu informasi yang sejauh ini lu dapat ya. Iya, cuman Oke. kalau sebagai apa? Kok bukan korban apa sih namanya, kalau pelaku bukan korban sih? Korban lah. Korban penyalahgunaan nafza. Iya, Kita kalau yang nih, dipikirin kayak gue kita sih, semua. kalau untuk ngikutin arahan yang pas lagi ditempatkan misalnya tempatkan khusus di sini lah misalnya kan, itu bisa ngikutin gitu kan. Nah pada saat nanti sudah bersosialisasi lagi ke luar, itu yang dibutuhin mungkin karena kan itu tadi orang kan mungkin ada tingkat jenuhnya ya, pendampingan paling ya. Pendampingan. Pintar lu. Oke. Lu pintar lu. Tapi sejauh pemahaman lu atau apa yang lu ketahui tentang rehabilitasi itu tadi ya. Gitu ya. Jadi bayangan lu tempat rehab itu ada tempat khusus, lu diinepin di situ gitu ya. Kebayang lu terus tiap hari lu punya jadwal yang lu harus ikuti sampai sampai selesai gitu ya. Terus rehab yang pernah lu dengar berapa lama menjalani rehab tuh? Ada temen dulu katanya Ya, dari teman nih. dari teman itu sampai di berapa, di 3 bulan ya. Oh 3 bulan katanya pernah di rehab. Oke. Jadi lu kalau di sini mau berapa lama harusnya nih? Tahu. Seumur hidup. Pengen sih ya, pengen segera minimal udah bisa
bisa inilah bisa Bisa apa? bisa bunuh diri. pulih lah. Oh bisa pulih, oke. Jadi udah pengen cepet apa? Keluar. Keluar. Nah, iya kan? Iya, Itu dia. iya. Itu tuh yang tadi gue Perlu bilang. diantisipasi ya. Kalau mindsetnya ini sama kejadian orang di dalam juga gitu. Kalau dirasa fisiknya sudah mumpuni, kan tadi gue bilang tuh yang namanya adiksi itu kan penyakit yang menyerang 4 aspek. Sederhana lah, mungkin banyak di buku-buku sana, di pelatihan-pelatihan sana Teori tuh, lah. teori itu adiksi itu banyak lah. Tapi buat gue secara sederhana untuk orang-orang yang pengen ngerti masalah adiksi adalah penyakit yang menyerang 4 aspek, udahlah adiksi, fisik, mental, emosional, dan spiritual itu yang paling sederhana, yang paling gampang. Nah, fisik itu ya yang gue dapat itu mungkin kalau kasus-kasus ya kita ini paling lama 1 sampai 2 minggu lah, ya kan. Pada saat fisiknya sudah mulai bagus, kan secara otomatis kan mental lo, pola pikir lo kan sudah terbentuk jadi agak sedikit lebih normal kan. Seharusnya secara otomatis ya. Nah, udah selesai, akhirnya badan gue kayaknya udah enak, fisik gue kayaknya udah enak, kayaknya pulang juga udah oke nih. Nah, itu salah satu menjadi tanda-tanda yang menurut gue terlalu cepet buat ambil keputusan. Karena lu mesti lihat banyak manfaat atau mudaratnya pada saat lu melakukan hal itu. Makanya tadi gue bilang, kenapa lu tahu bahwa temen lu tuh dirawat 3 bulan? Karena itu di set bagaimana cara pikiran lo itu supaya dibalikin lagi ke arah yang lebih positif. Fisiknya udah, pola pikirnya sekarang dibikin tuh, didisiplinkan lagi, diajarin lagi sesuatu nilai-nilai sosial yang bagus, nilai normal yang bagus. Sama gua makin dulu juga kayak gitu, gitu. Gua dulu 6 bulan waktu rehabilitasi di awal. 3 bulan aja gue udah pengen cabut. Ada kesempatan gue buat cabut, cuman gue nggak berani. Satu hal kalau gue cabut begitu, gue ngulang lagi dari nol dan itu rasanya sakit banget gitu. Karena gue ngerasa pola pikir gue itu sudah cukup. Kayaknya kalau udah selesai nih, kayaknya ya nggak ada lagi yang ngeganggu pikiran gue, fisik gue. Kan secara otomatis mental emosional itu kan terganggu secara fisik gitu. Jadi ganggu sama fisik kita. Oke. Mungkin juga berhati-hati gini kali ya, mungkin pesan yang mau lu sampein, bahwa jangan saat lu ngerasa fisik lu udah oke, lantas lu udah siap gitu. Padahal ada aspek lain yang lu harus perhatikan juga gitu. Emosional lu mungkin, mental lu yang lu mungkin perlu bantuan orang lain atas itu gitu, penilaian orang lain. Ini gitu ya. Betul. Nah, perlu diukur karena sebenarnya ada alat ukurnya juga ya kalau secara teknik perawatan lah ya, yang akan kita bicarakan pada hari ini. Itu jadi maksud gua ya nggak salah sih, mikirin itu sih nggak salah gitu, tapi alangkah baiknya kalau itu dilakukan secara perlahan-lahan dan sesuai dengan prosesnya. Tapi sih ini kan pilihan lo ya, yang namanya pilihan itu kan pada saat lo memutuskan ya kayaknya gue udah selesai deh, ya itu kan pilihan karena itu kan lo masuk secara mandiri, ya keluar juga secara mandiri kan lo nggak punya tanggung. Lu ngapain sih, orang lagi ngomong lu ngapain bro? Gak punya tanggung jawab beban. Gitu. Jadi yang itu sih pilihan buat lu sendiri gitu, cuman hati-hati. Sekali lagi nih, ini istilahnya awareness lah ya, peringatan lah ya, hati-hati untuk lu tetap waspada, jangan menjadi jadi menjadi sesuatu hal ngejeblos di lubang yang sama lagi gitu. Menurut lu pahit nggak sih pengalaman kecanduan lu? Pahit, hidup dengan hidup di lu kalau makin ngapain sih? Nah, itu dulu deh. Biasanya aktivitas itu slot. Ya. Jadi slot ya. Iya paling itu kan. Iya. Terus Itu tesan yang pas itu. Terus satu paket yang udah ngancurin banget ya. asik Dia sendiri, masuk asik sendiri mainin handphone. Terus udah kehilangan apa aja sih bro? Keluarga udah pasti ya. Harga diri udah pasti. Harga diri loh. Harusnya maksud gua itu tuh harus jadi motif kayak gua ya. Gue bahkan sempat ngomong sama dia nih, gitu. Mungkin dia awal-awal nggak percaya dan lama-lama dia udah mulai oh iya. Jadi gue bilang, gue kalau disuruh balik ke kehidupan yang kemarin, terus dibayar untuk puluhan juta sekalipun, gue mungkin nggak mau. Gue bilang, gue nggak pasti nggak mau, bukan mungkin gitu. Kecuali M ya, kalau M gue mungkin ya. Dia mungkin saat itu gue bilang mungkin lu sekarang ngerasa masa sih gitu.
Nah, itu saking pahitnya dulu itu gitu yang harus dilewatin. Kalau gua ada episode-episodenya gitu. Wih, Jadi keren episodenya kan kali. berarti banyak Iya, gitu ya. iya betul. Jadi dari mulai tahun 2016 itu pertama kayak misalnya keluarga, kehilangan keluarga, kepercayaan keluarga. Oh, kepercayaan keluarga. Kepercayaan. Bukan kehilangan keluarga kan? Keluarga juga karena pas waktu itu yang tadi pokoknya ada berdampak lah. Yang tadinya gue punya keluarga, masih punya orang tua atau gimana, itu gue nggak pas mereka nggak ada itu gue nggak Sorry, maksudnya nggak ada tuh meninggal. meninggal. Gue nggak ada. Tadinya dia tinggal sama keluarganya sempat. Terus gara-gara kecanduannya dia nggak peduli lah gitu ya. Begitu. Taunya Nggak udah peduli. meninggal. Jadi terus udah gitu ada masalah juga di pekerjaan, sehingga gue harus cabut gitu kan. Sedih itu di situ keluarga kan. Terus episode kedua Kok ketawa? Kalau ketawa nih berarti senang nih. Episode kita senang kan lu? justru itu apa istri. Oh iya, dia udah punya kan? Oh, lu belum tahu ya? Nikah. Belum punya anak? Udah punya anak? Udah. Oh, anak satu. Cowok cewek? Cewek. Usia sekarang? 3 tahun. Ih, sama-sama anak gua dong. Iya. Nah, terus oke. Hancur. Hancur itu. Itu yang lebih parah itu. Gara-gara kecanduan tuh. Gara-gara kecanduan, gara-gara apa? Dikontrol dia. Dikontrol tuh maksudnya? Dikontrol. Oh, keinginan makainya gitu. Kontrol. Pokoknya dia prioritasin make dan judi ya saat itu ya. Oh, itu mah kontrol. Bukan maksudnya Ki. Gara-gara emosi ke bawah emosi. Iya. Jadi nggak Ngomongnya selalu ini ya, ngelantur kasar, KDRT ya. KDRT sih nggak, paling ucapan. Iya, ucapan udah KDRT. Iya lah, secara Ya. verbal. Verbal. Angkuh kan. Kita sampai pisah. Bisa. Terpisah dari anaknya nih sekarang nih. Berarti sebenarnya kehilangan lu udah sangat banyak ya. Jadi seharusnya lu kayak kata-kata gua kemarin tuh masih relate lah ya, bahwa apa yang udah hilang itu nggak mau terulang lagi gitu ya. Terus episode selanjutnya? Episode terakhir, Episode tapi nggak terakhir sih maksudnya Udah. dari pekerjaan ya. Itu berulang kali berpuluh-puluh bukan puluhan kali sih maksudnya. Berulang kali lah, berulang kali. Berulang kali kerja, masuk kerja, ada apa tuh namanya, Peluang. kesempatan, ada peluang buat di tempat itu, tapi nggak tersia-siakan lah ya. gara-gara sama. Ini juga jadi catatan juga nih, ini buat temen-temen juga lah ya, bahwa menurut gua ini orang nih dia kan basicnya marketing ya, pintar jualannya gitu, tapi akhirnya sia-sia semua kemampuan dia hanya karena hasrat untuk menggunakannya nggak bisa ditahan gitu menurut gua. Iya, kalau menurut gue akhirnya sia-sia gitu. Makanya ini juga apa ya, buat teman-teman, bahaya narkoba salah satu itu juga ya. Orang menurut gua gini, ini berhubungan juga nanti karena kan tadi kayak cerita kita kemarin di sesi yang kemarin atau podcast yang kemarin, bahwa dampak kepada usia anak-anak muda juga udah berbahaya kan. Narkoba itu udah menyentuh ke anak-anak di bawah umur lah ya, istilahnya masih sekolah. Nah, jadi mungkin menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan khususnya orang tua. Kalau tiba-tiba anaknya prestasinya menurun, itu udah bisa juga curiga gitu salah ya. satu indikasi gitu, walaupun belum pasti ya. Gue di Cianjur, kalau pengalaman ya itu anak SMP udah banyak yang mau pakai. Nah tuh, Anak SMP udah menyentuh anak SMP, SD mungkin. Jadi banyak jenisnya ya. Itu Cianjur loh. Kampung. Kampung. Yang Enggak, lu bayangin aja maksudnya, bukan di kota aja, bahkan ke kampung-kampung juga udah masuk gitu. kampung waktu itu. Kaki gunung kali dia. Iya. Ah, tuh. Ada loh. Ada. Tadinya lu berpikir ke Cianjur itu nggak dapat ya? Hijrah. Hijrah lu. Gini pikiran kan gini, di sini kan udah nggak diterima di Jakarta, nggak diterima di Jakarta. Gue juga udah malu kan buat kerja di sini. Gue hijrah ke mana, ke Cianjur. Ini masih di sana, masih dikasih kepercayaan buat kerja di sana, dan gue juga mau memperbaiki diri di sana. Mungkin nggak bakalan dapet seperti itu gitu kan. Nggak bakalan bakalan ketemu yang namanya nggak ada yang jual lah, nggak ada yang jual. gitu lah ya, Kalaupun mungkin. gue ada uang di sana mungkin susah gitu kan, harus ke sini. Pas nyampe sono
Ada. Oh, memang dicari ya? Nggak ada tuh memang karena lo nyari atau memang Enggak nyari, ngobrol kayak gini kan. Ngobrol sama orang. Tiba-tiba Kayaknya ketinggian nih orang nih. Ada. kayak gitu? Kan gitu ya biasanya. Gitu. Kayaknya doyan nih orang nih gitu. ya berawal kayak gitu. Gua lihat ini ya. Kalau misalnya naksa nih ya, aduh gimana ya? Gimana? Maksudnya gini, setiap jengkal rumah, satu rumah ke rumah yang berikutnya, dimanapun pecandu itu ditaruh, pasti nemu. Iya. Nah itu satu. Dan yang kedua buat gue, lo itu udah yang lo ceritain itu adalah konsekuensi. Kita sebagai pecandu kan mempunyai konsekuensi gitu, mempunyai cerita yang sama, tapi memang jalannya yang beda-beda. Cerita lo tadi begitu, ceritanya Akibi itu, cerita gue juga beda begitu. Tapi intinya sih semua punya masalah di situ, masalah yang benar-benar complicated, masalah-masalah yang benar-benar ngancurin kehidupan kita dan orang lain gitu. Nah, cuman masalahnya tadi tuh gimana caranya untuk bisa nemuin orang yang tepat buat cerita, gimana nemuin tempatnya yang tepat buat kita bisa pulih. Itu tuh mesti butuh waktu dan effort juga gitu. Oke. Kalau di lingkungan yang biasa-biasa pasti nggak bakalan terima ya seperti Umumnya, karena tadi kembali ke judgmental tadi bahwa lo akan dihakam. Dan terbukti kan lu minta tolong sama abang lu gimana? ya. Dia minta tolong sama abang, nggak diterima. Iya, nggak Diterima. Soalnya dulu udah pernah mengecewakan abangnya gitu. Nanti mungkin minggu depan atau kapan kita akan ngomongin masalah ini kali ya, support group ya. Ya, kelompok bantu karena dia cukup terbantu lah dengan adanya kelompok kan, lingkungan support system lah tadi yang bahkan bukan keluarga lu gitu ya. Secara hubungan darah tidak ini. Tapi kita bicara sedikit tentang ini dulu Bang Di. Mungkin di ujung-ujung diskusi kita biar dia juga paham ya bahwa pilihan rehab itu sebenarnya seperti apa. Tadi kan pandangan dia kayak gitu. Kalau sebenarnya rehab yang sebenarnya itu tahapannya apa aja sih? Nah, lu sebagai profesional. Tahapan yang mana nih? Iya, mestinya kalau gua rehabnya masuk ke rehabilitasi yang ideal gitu. Oh, Gua diapain dulu, Ya. selanjutnya ngapain? Pertamanya ya, turun dari bus. Turun dari bus. Agak rame kan tuh. Ini rawat inap, ini rawat jalan. Atau di rawat inap, rawat jalan. Enggak dong. Enggak. Gimana? Yang penting gini, kita kalau mau nyari tempat yang ideal, Dari profesional nih ya, dari profesional. menurut gua gini, dari kalau misalnya yang ideal menurut gua Ya. gitu, ya lo mesti datang ke tempat itu, lo lihat dulu lah situasi dan kondisi di tempat itu kayak gimana. Apakah lo udah bisa lihat lah ini secara feeling, secara batin ini tempat kayaknya gue serak nih, kayaknya gue nggak apa-apa gitu. Lo ngobrol dulu sama staffnya, sama konselornya, istilahnya tuh di situ namanya konselornya. Nah, kalau lu ngobrol dulu gimana idealnya, bagusnya gitu. Nanti di situ tuh kalau memang anaknya jadi masuk kan, Oke. ada proses tuh yang namanya Ya. asesmen, Oke. ada namanya proses. Apa yang harus dilalui si Arfan misalnya dia masuk ke rehabilitasi yang sebenarnya gitu. Lo datang Oh, situ, iya. ya kan ngobrol, punya masalah kecanduan, misalnya udah berapa lama pakai, pasti ditanya tuh berapa lama makainya apa, udah segala macem gitu. Ada duit berapa? Ayo. Ya itu menjadi penting juga ya. Karena tidak layan-layan rehabilitasi kadang-kadang ya memang berbayar. Ya, memang berbayar, nggak Realistis masalah aja, berbayar. gitu. Walaupun pemerintah juga mungkin memberikan subsidi ya untuk Gak apa-apa Ki bayar, selama itu disesuaikan dengan proses rehabilitasinya dan itu sesuai nggak masalah bayar Iya, kan. benar-benar. Cuman kan kadang-kadang udah bayar nggak dapat apa-apa layanannya. udah Gitu ya. bayarnya lebih, ya orang Itu tidak akan terjadi ya di kita nasi kotak. Nah, datang tuh lo di situ. Nanti kalau misalnya menurut gue yang enak tuh, yang menurut gue nih ideal ya secara pribadi, datang di situ ada proses yang namanya screening tuh Iya. tanya jawab tuh, nanti bentuknya form, ini berapa lama? Nah, Untuk membuktikan dia kategorinya kecanduan apa gitu ya, berapa parah gitu ya. segala macam. Nanti ada proses screening. Nah, screening itu nanti kalau misalnya cuman hanya rawat jalan ya nggak perlu mesti di asesmen. Jadi mesti di Kalian terjadwal gitu ya? jadwal konseling aja. Tapi kalau misalnya memang ada indikasi lu sebagai untuk dirawat inap, lanjut ke asesmen. Nanti asesmen tuh lu bisa lihat tuh permasalahannya apa-apa aja yang paling sering muncul nanti misalnya. Nah, di situ lihat. Asesmen itu sejenis wawancara lah untuk menggali wawancara. informasi lu, pemakaian lu apa, kesehatan lu bagaimana sekarang, gitu, secara mental gimana gitu ya.
ada item-item Iya. ya, domain-domain yang Betul. Nanti ditanyakan. itu kalau misalnya proses berapa lama dan berapa bulan rawatan itu ya tergantung masing-masing lembaga ya. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4, 5, 6 bulan ya terserah gitu. Tapi termasuk masing-masing dari lembaga. Ya udah nanti di situ. Nah, benar tuh tadi lu bilang sebagai orang yang awam tentang rehabilitasi, bagaimana lu di situ di dalam rehabilitasi itu lu didisiplinkan secara ini perilaku, dirubah lu mindset lu yang tadinya berantakan di luar itu dimasukin lagi ke dalam rehabilitasi untuk disesuaikan lagi, didisiplinkan lagi, dibuat motivasinya lagi, dibikin sesuatu hal itu menjadi positif. Kalau gua waktu kerja dan pernah menangani rehabilitasi, prinsip gua begini, yang paling sederhana ya buat gue ya, lu tuh kalau masuk rehabilitasi tempat gue itu harus nyaman, harus enak gitu, karena lu tahu sendiri pada saat lu hidup di luar, kehidupan lu itu emang bener-bener kehidupan yang sangat berantakan dan gak nyaman gitu, selalu diasingkan sama orang lain. Tapi pada saat lu masuk rehabilitasi itu lu harus bisa nyaman, bisa enak gitu, ngejalanin prosesnya bisa lebih natural gitu, nah itu gitu. Seharusnya ya, selayaknya tuh tempat pemulihan itu adalah tempat yang nyaman untuk Jadi- menerima seorang pecandu yang udah ditolak di luar. Betul, Gitu ya. jadi jangan udah lu di luar jadi berantakan, di dalam lagi dimaki-maki lagi, digituin lagi dan segala macam. Wah, itu jadi orang jadi sama aja. Gue dulu ya, jujur nih, disclaimer aja. Waktu zaman gue dulu ya, rehabilitasi zaman gue keras gitu, keras banget gitu. Yang sifatnya nggak tahu ya itu apakah itu membantu secara psikologis, ya nggak tahu juga, tergantung masing-masing orang ya. Tapi buat gue ada beberapa dari temen gue yang walaupun dengan cara yang seperti itu juga Tetap nggak berhasil. nggak berhasil gitu ya, tapi ada juga yang berhasil. Nah makanya menurut gue itu harus bisa mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing individunya. Dan sewajarnya sih harusnya semakin bertambahnya tahun, semakin paham gitu ya, profesional juga semakin ilmunya semakin nambah, layanan semakin baik harusnya ya. Betul. Dari zaman dulu ya, kalau mau di compare kayak tadi ya. Betul. Di zaman lu, zaman gua atau di Iyalah. zaman dia nanti Belajar ya. Nah, naik terus ya level Ya, atau level layanannya, kualitas layanannya harus lebih baik gitu. Makanya apa tuh? Nah terus gitu. Lu jangan diem aja, paham nggak? Bengong. Karena ini kan buat lu bro, Dari misalnya dari beberapa buat prankster juga. dari setiap harinya itu yang dilakukan oleh si apa? Oh, maksud dia nih aktivitas yang hariannya apa? Ngapain itu aja? berubah atau selalu sama yang dilakukan setiap hari? Kalau rata-rata Pada umumnya tempat rehabilitasi gitu ya. mereka memang punya schedule tuh Pan, punya schedule. Jadi Jadwal dari harian. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh mereka dari jam pagi. Tadi sampai lu bilang tuh dari bangun sampai tidur itu mereka memang ada posisi terjadwal tuh. Hari misalnya sarapan juga mesti bareng-bareng, ada yang namanya kegiatan pagi, belajar dan segala macam tuh, ada olahraga ya itu begitu terus tuh setiap hari. Karena memang kan dalam kurun waktu tertentu mereka nggak bisa kemana-mana kan. Nah jadi memang schedule-nya ya bisa dikatakan dalam tanda kutip monoton lah itu. Tergantung bagaimana lembaga tersebut bisa memodifikasi programnya agar si residen lah sebutnya, pasien-pasien atau residen di sana tuh nggak bosen ngejalanin program, karena kan itu jangka waktu yang lama. Menikmati prosesnya dan terus bertumbuh gitu ya. Itu gitu. Jadi kecuali Sabtu Minggu tuh, kalau Sabtu Minggu tuh misalnya ada nonton, Bisa ada hibur-hiburan juga ada di dalam liburan, tuh. olahraga, ada juga gitu kayak gitu. Nah itu setiap hari tuh bakal gitu. Tapi biasanya penguatannya itu secara edukasi dan informasi itu disisipkan beberapa ini tuh pengetahuan tentang adiksi. Itu tadi berhubungan dengan senjata tadi ya, ibarat ada senjata dalam tanda petik ya. Lu juga dicekokin. Kalau lu di luar supaya jangan kambuh, ngapain gitu-gitu ya, ilmu seperti itu. Dikasih ilmu. Nah, bagusnya juga lu pada saat lu lagi ngomong sambil video call gitu minta maki juga tuh, Ki ini apa sih, ini apa. Jadi lu sedikit banyak lu dapat juga informasi dan edukasinya. Yap. Jadi pada saat lu nanti udah di luar, oh ini ya ternyata, oh begini ya ternyata, oh gitu ya gitu. Ya. Gitu, itu keseharian gitu. Ya, gitu. Apalagi? Dan walaupun pada dasarnya setiap individu itu kebutuhannya tetap berbeda-beda ya Pak. Gitu. Jadi selain ada itu kan terapi kelompok lah ibaratnya ya, secara umumnya di tempat rehab, dan itu kegiatan kelompok.
Nah, secara individu nanti juga dapat layanan mereka. Itu Betul. gunanya ada konselor tadi. Atau kita sebagai profesional konselor lah yang pernah pernah bekerja di rehabilitasi. Kita itu tiap individu kita harus berikan treatment yang beda sesuai kebutuhannya. Misalnya lu gitu ya, gua kan dari awal juga ngobrol-ngobrol, terus gua tahu sejarah lu, sehingga gua apa nanti akan dibuat gini-gini. Gua kan juga ada kebayangnya gitu. Iya. Kalau misalnya Nggak bisa gua samain sama gua atau sama Gua. Adit juga. Ada Bisa ya? hal-hal. Nggak bisa, nggak bisa. kalau misalnya ada yang butuh kayak semacam kejiwaan misalnya, berarti ada ini juga. Ada. Ada dokter khusus juga. Ada. Misalnya Ada. lu punya, gua kan nggak punya kapasitas lah ya untuk mengasih lu obat, nggak punya kompetensi lah istilahnya ya. Gua harus rujuk dong. Itu Gua yang harus kenapa bawa waktu itu gua maki psikiater. berantem. Enggak bercanda. Nggak jadi- cerita klien kita dulu. Jadi tuh kalau misalnya bagus benar pertanyaan. Lu pinter lu sebenarnya Pak. Lu bener pinter lu bener lu. Makanya jangan mabok. Ini kan yang gua kan yang awam ya, yang awam kan rehab sama yang namanya apa sih perbedaan sama kayak RSJ gitu kan. Nah itu maksudnya rehab juga kan, rehabilitasi. Iya, Mungkin iya. karena sakitnya, kalau ini karena Nafsa. nafsa. Kalau RSJ kan mungkin Ya karena macam-macam. ya banyak pengaruhnya. Nah, itu kalau di nafsa sendiri ada juga bagian Nah, gitu. yang ideal di tempat rehabilitasi itu menurut gua ada yang namanya konseling adiksi, konselor nih kayak gua nih konselor adiksi. Ada yang namanya psikolog. Kalau gitu. Yang ketiga tuh ada dokter, ada perawat. Nah, itu menjadi satu kesatuan yang ideal untuk adanya rehabilitasi. Jadi kalau tadi pertanyaan lo, kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang punya masalah dengan gangguan kejiwaan, sebagai konselor adiksi itu kita tidak bisa mendirikan diagnosa. Nah, adanya psikolog itu adalah sebagai bentuk kerjasama kita sebagai konselor untuk ini kayaknya butuh konseling dengan kejiwaan nih dengan psikolog misalnya. Nah, itu tugasnya psikolog. Nah, kalau misalnya aduh kayaknya gue sakit nih, badan gue, fisik gue pusing, pingin minum obat, ada dokter. Ya, kita konselor adiksi ini tuh kadang-kadang seringkali buat teman-teman yang ada di luar sana, gue masih menemukan itu satu konselor mencakup semua. Ya, seakan-akan dia bisa mengatasi Dari semuanya. dokter iya, Jadi dokter perawat iya, jadi psikolog iya, ada begitu juga. Iya, Nah, makanya itu tepat tuh pertanyaan tadi benar. jadi itu memang mesti harus ada tempat. Nah, tempat pertemuannya itu biasanya namanya case conference. Siap. Case conference itu ada membahas satu klien untuk melihat Dari namanya semua rencana sudut terapi, pandang lah ya. rencana terapi Bikin apa? schedule. Ya, iya, rencana Itu- terapi. Outputnya lah, hasilnya kan jadi itu tadi, rencana terapi tadi atau schedule salah Itu. satunya. Jadi dilihat dari budgetnya juga. Dilihat dari budgetnya juga dong kan. Ada ya? Pada akhirnya. Ada. Iya. Sebenarnya Pan, ya harusnya sih udah diakomodir dengan kebutuhan gitu, karena itu salah satu bentuk hak buat kita udah masuk ke situ. Budget atau tidak ada atau tidak adanya budget menurut gua itu udah merupakan hak si pasien atau residen untuk mendapatkan itu. Karena kalau menurut gua kalau itu salah diagnosa karena salah untuk memberikan rencana terapi ke orang lain atau ke pasien, itu pengaruhnya fatal gitu. Yap. Nggak bisa sembarangan kayak gue nih sama Aki gitu. Ini masalah kejiwaan, terus gue asal-asalan nggak usah minum obat nih, katakan gitu lah, nggak usah minum obat. Nggak tahu kambuh gitu. nggak taunya kambuh nih orang. Orang gigit pala ya. Ada korban bisa jadi loh. Iya, itu. Skizo ya lah. Iya. Halusinasi. Benar. Kadang-kadang orang-orang tuh orangnya udah di luar, udah minum obat, udah di treatment, dirawat secara benar-benar sama psikiatri. Kadang-kadang masalahnya Pinter-pinteran. Pinter-pinteran diri. Gue pernah ngalamin itu di Medan dulu di tempat yang lama gitu. Teman-temannya nyaranin dia udah berhenti makan obat, jadi kecanduan obat. Konselornya juga berhentiin, kan? gitu. Akhirnya dia ngamuk, menghancurin gitar. Oh, Bener kejadian tuh, biar ngancurin, baru diem semua. Gitu. nggak bisa gitu. Nggak bisa. Itu mesti itu. Masing-masing udah punya kompetensi sendiri. Nah, untuk memutuskan. gua waktu itu punya pengalaman mengenai dokter. Nih, ini pembelajaran buat gua, buat teman-teman juga yang lain. Oke. Jadi situasinya waktu itu lagi dalam withdrawal itu sakau secara fisik. Gitu. Putus jas. Putus jas secara fisik lagi. Nah,
Gua tahu nih, ini salah satu obat ini yang akan gua kasih. Kalau misalnya gua kasih tanpa harus gua konsultasi sama dokter, ini bisa bikin orang ini jadi tenang, bagus. Tapi itu gak gua lakuin, gitu, karena gua punya pengalamannya. Nah, gua telepon lah dokter ahli, bukan dokter ahli, dokter yang mempunyai kompetensi untuk ngasih saya, betul. Gua telepon lah tuh, dok, saya minta izin boleh nggak kalau misalnya saya ngasih obat ini lama ini A dengan dosis segini ke orang ini dalam kondisi kayak gini ini diizinkan nggak gitu. Coba lihat dulu fotoin, nah ini obatnya kayak gini. Oh ya boleh gitu, kalau boleh ini kasihnya dosisnya potong setengah ya, kasih 1 ya, kalau jangan dikasih lebih dan segini. Nah itu nggak ada masalah. Kadang-kadang sering kali juga, nah itu harus so tahu udah begini lah begitu kayak begini begitu dikasih ceplokin aja ceprot, katanya berbusa. Malpraktik berarti. Sama lo berat praktek ya, benar. Nah itu pembelajaran, tapi itu harus bener-bener diawasin sama dokter. Gue tanya dokter, gue video call, bener-bener gue pastiin gitu, nggak gue asal-asalan kasih. Sebenarnya kalau nggak gue ngomong sama dokter, nggak gue telepon video call pun, kalau gue kasih juga sekalipun, ya bisa-bisa aja. Cuma mungkin aja membantu gitu ya, tapi tetap aja harus konsultasi dulu untuk memastikan ini karena Nara Sumpek itu jago. Jadi mungkin selanjutnya tadi kan itu yang paling ideal ya, bahwa pada akhirnya bukan hanya ada konselor tapi ada dokter, ada psikolog, itu layanan layanan itu tersedia sesuai dengan kebutuhan klien tadi, hasil dari asesmen. Dia butuh A, B, C, D, semuanya udah ada. Kalaupun tidak ada, biasanya dirujuk ya. Betul. Mungkin ada lembaga lain yang punya, dia rujuk ke tempat lain. Misalnya ada juga rehab yang nggak punya dokter, ada Pan, nggak punya dokter, akhirnya dia rujuk ke rumah sakit. Terus dia sama dokter-dokteran. Jangan, apalagi suaminya KBP. Aduh, enggak. Enggak. Oke, terus mungkin sebagai di ujung penghujung lah ya. Kata-kata dari ini. Menurut lo masih sangat banyak ya dampak positif dari rehab itu. Kalau lo ya, lo kan udah 2 minggu nih ya, di sini menjalani, lalu lo termasuk kategorinya rehab lah, gua dampingin kan. Menurut lo apa sih perubahan yang paling lo rasain? Fisik tentunya ya, tadi pagi kita udah tadi pagi nge-gym. Walaupun habis itu tepar. Nge-gym di belakang rumah gua. Nah, terus Kayak ini aja. Apa sih? Kayak masih punya peluang untuk hidup. Oh, berarti harapan untuk hidup lu naik ya, yang tadinya udah putus asa ya. Ya, untuk memulai lagi masih ada ternyata gitu. Masih punya semangat. Iya. Dan kekonyolannya mulai banyak muncul nih. Jadi kan gua mau ngajak dia ini ya, belajar jadi afiliator ya. Jadi lu temuin karakter lu biar menarik kan, gua bilang gitu. Tiba-tiba tengah malam gua masuk kamar kan, Ki, gua udah nemu karakter gua kira mantap nih kan, apaan? Gua pengen kayak Limbat. Anjing, gua bilang gua diem aja kan, itu mah males gua bilang. Gua kayak Limbat, kayak diem aja katanya. Kan udah ada itu ya, apa namanya? Makanya disebutin dari gua pengen kayak Limbat katanya dia. Itu mah males namanya, bengong aja. Kayak gitu ya. Nunjuk-nunjuk. Kalau nggak bisik-bisik gitu doang ya. Karena dia suka keluar dari karakter kalau gua videoin. Dia mungkin masih demam kamera ya. Tapi itu proses ya, sambil pemulihan, sambil cari kreativitas Pan. Biar banyak visi hidup atau tujuan hidup makin banyak ya. Mungkin itu ya Bang Mundiata, ada lagi mungkin. Udah, asalnya gua terakhir aja lu bantu kata-kata hari ini. Nah, ada hari ini. Lo ke kamera buat teman-teman, kasih pesan. Lu kan udah hidup baru lah ya sekarang ya. Gua kipas. Kata-kata hari ini. Lu merasa beruntung gak sih? Lu bisa selamat? Nah, itu dulu deh. Sebelum kata-kata penutup. Iya. Iyalah. Iya. Terus itu ya, apa kata-kata ke temen tuh? Termasuk orang yang Itu situ. orang yang paling bisa ya bersyukur lah udah bisa ada di posisi ini ya. Terus kata-kata hari ini ya? Kata-kata hari ini apa? Gua kipasin nih. Kata-kata hari ininya, hidup tak semesti kopi pahit. Apa sih? Apa sih?